Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Rastikayati dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menyampaikan materi tentang iptek. Buat analisis tentang perkembangan iptek di Indonesia saat ini, baik pengaruh positif dan negatif, yang kemudian bagaimana solusi untuk menghadapi hal tersebut. Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring perkembangan zaman, iptek semakin berkembang dengan inovasi-inovasi terbarunya dalam mempermudah kehidupan dari berbagai bidang, dari bidang ekonomi, kesehatan, politik, sosial budaya, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat selalu ditemukan dengan kehidupan sehari-hari. Antara ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memudahkan segala aktivitas dari berbagai bidang. Dalam hal ini, manusia akan menjadi bergantung dengan iptek. Iptek penting dan untuk dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Terdapat kutipan yang populer yang menyatakan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini menandakan bahwa penguasaan iptek sangat penting untuk menjadikan manusia hingga negara modern dan canggih. Menurut salah satu jurnal, iptek menyatakan bahwa teknologi memiliki koefisien dalam mewujudkan suatu aktivitas dalam berbagai bidang dengan mewujudkan suatu dengan cara yang rasional. Cara yang rasional dalam hal ini adalah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam berbagai hal akan selalu ada dampak positif dan negatif yang akan didapatkan, begitu pula dengan hadirnya iptek di kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan dampak positif dan negatif dari penggunaan iptek. Dampak positif iptek. Dampak positif iptek dapat dibedakan dari berbagai bidang, diantaranya adalah sebagai berikut. Bidang pendidikan, metode pembelajaran yang lebih terorganisir dan lebih menarik karena dapat menampilkan suatu ilmu dengan audio visual lebih fleksibel dalam mendapatkan ilmu dimanapun, kapanpun, dan selalu dapat diakseskan dengan mudah. Memudahkan tenaga pengajar dalam mengolah data baik dari nilai, data siswa, dan data lainnya. Lebih mudah proses pembelajaran baik dari tenaga pengajar hingga para siswa. Yang kedua, bidang ekonomi. Makin membuka kesempatan agar produk dan jasa dapat lebih menduniai atau mencapai pasar internasional. Dapat meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, lebih minimalisir biaya pemasaran atau marketing dengan memanfaatkan digital marketing yang ada. Manfaat peluang intervensi asing. 3. Bidang sosial budaya. Meningkatkan awareness budaya Nusantara ke mancanegara, memudahkan tata kelola atau sistem yang digunakan dalam pemerintahan setempat agar lebih terorganisir dan modern, lebih memudahkan komunikasi antara masyarakat untuk berkoordinasi satu sama lain mengenai suatu hal, dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pelaksanaan. Bidang informasi dan komunikasi, memudahkan manusia dalam mengakses suatu informasi dengan cepat dan tepat, memudahkan komunikasi jarak jauh hingga seluruh dunia, lebih efisien waktu dan tenaga dalam melakukan pengolahan data, mengurangi pengeluaran pemasaran karena dapat memanfaatkan strategi digital marketing. Dampak negatif iptek dapat dibedakan dari berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. Bidang pendidikan dapat mempengaruhi konsentrasi pembelajaran karena banyaknya fitur di gadget, dapat memberikan peluang dalam melakukan hal-hal buruk seperti pornografi dan sebagainya. Kurangnya interaksi secara emosional antara pengajar dan siswa. Di bidang ekonomi, meningkatkan sifat konsumtif audiens, membuat ketegangan sosial yang sangat kontras, dapat meningkatkan angka perangsangan karena tenaga teralihkan dengan teknologi. Bidang sosial budaya mengancam eksekusi
mati budaya karena tergantikan dengan teknologi. Memudarnya adab atau nilai luhur Indonesia. Adanya peluang kekacauan dalam hubungan masyarakat. Berperan teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan supremasi hukum, berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan hak asasi manusia dan menjauhi penyimpangannya, terbuka, mendukung dan mengikuti perkembangan iptek, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara, membiasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama, belajar dengan giat agar tidak ketinggalan dengan perkembangan iptek, menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi, bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi, menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur, pendidikan yang kuat akan dasar negara, nilai agama dan nilai sosial di sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.